Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel Kak Anunin, dan saya senang sekali bisa kembali menemani Anda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Agama, Yakut Khalil Qaumas. Kasus ini terkait dengan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang disinyalir melibatkan penyimpangan besar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah bergerak cepat dalam menangani perkara ini, dan saat ini proses penyidikan sedang berlangsung. Mari kita lihat lebih dalam tentang kasus ini. Pada 7 Agustus 2025, KPK memanggil Yakut Khalil Qaumas untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji. Pemeriksaan terhadap Yakut berlangsung selama beberapa jam, dan hanya dalam 2 hari setelah pemeriksaan itu, tepatnya pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa status kasus ini telah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Langkah ini menunjukkan bahwa KPK telah memperoleh bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke tahap yang lebih serius, yakni penyidikan, yang artinya KPK mulai mengidentifikasi para tersangka dalam kasus ini. Awalnya, Yakut dipanggil sebagai saksi. Proses yang biasa terjadi dalam tahap penyelidikan adalah pemeriksaan saksi, klarifikasi, dan jika bukti sudah cukup, barulah kasusnya naik ke penyidikan. Namun dalam hal ini, KPK tampaknya sudah memiliki bukti yang kuat sejak awal. Dan karena itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan dalam waktu yang relatif singkat. Kasus ini menjadi sangat menarik karena pembagian kuota haji untuk tahun 2024. Pada tahun itu, Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Kuota tambahan ini diberikan untuk membantu mengurangi antrean panjang yang sudah mengular hingga lebih dari 40 tahun. Sebagian besar antrean ini berasal dari Sulawesi Selatan, dengan beberapa daerah di sana bahkan memiliki waktu tunggu lebih dari 40 tahun. Tentunya tambahan kuota ini sangat diharapkan bisa mengurangi beban bagi calon jemaah haji yang menunggu giliran berangkat. Namun, masalah muncul saat pembagian kuota tambahan itu dilakukan. Sebagian besar kuota yang seharusnya digunakan untuk jemaah haji reguler justru dialihkan untuk kuota haji khusus atau ONH+. Pada awalnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk membagikan 92% dari kuota tersebut untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Tetapi yang terjadi di lapangan ternyata berbeda. 10.000 kuota tambahan justru dialihkan untuk haji ONH+, yang harganya jauh lebih mahal dan biasanya digunakan untuk mereka yang tidak ingin menunggu antrean panjang, meskipun biayanya bisa mencapai ratusan juta rupiah per orang. Hal ini menimbulkan kecurigaan karena pembagian kuota yang tidak sesuai dengan kesepakatan bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam praktik tersebut. Keberadaan kuota ONH+, yang bisa diperoleh lebih cepat dibandingkan dengan haji reguler, seharusnya memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat dengan kemampuan finansial yang lebih tinggi, tetapi hal ini juga memunculkan potensi penyalahgunaan. Masyarakat mulai mencium adanya kejanggalan dan mulai mempertanyakan apakah benar pembagian kuota tersebut dilakukan secara adil. Kecurigaan semakin berkembang saat Pansus Haji DPR membentuk tim untuk menelusuri masalah ini. Namun alih-alih membantu proses penyelidikan, Yakut Khalil Qaumas justru menghindari panggilan Pansus. Dalam beberapa kesempatan, Yakut tidak hadir dalam panggilan DPR dengan alasan yang kurang jelas. Panggilan pertama, Yakut mengatakan ia tidak bisa hadir karena menghadiri acara MTQ di Kalimantan Timur. Sementara pada panggilan kedua, Yakut tidak hadir tanpa memberikan alasan yang memadai. Hal ini membuat banyak pihak curiga bahwa Yakut sedang menghindari keterlibatan dalam penyelidikan tersebut. Puncaknya adalah ketika Yakut pergi ke luar negeri dalam waktu yang sangat lama. Kepergiannya dimulai dari kunjungan ke Arab Saudi, yang katanya berkaitan dengan persiapan pelaksanaan haji, kemudian berlanjut ke Vatikan, Italia, Prancis, dan terakhir ke Uni Emirat Arab. Kepergian Yakut yang berlangsung sangat lama ini terjadi bersamaan dengan masa kerja Pansus Haji DPR, yang seharusnya bisa memberikan pencerahan terkait masalah kuota haji ini. Banyak yang mempertanyakan mengapa Yakut tidak kembali lebih cepat, apalagi setelah masa kerja Pansus berakhir pada Oktober 2024. Kepergiannya menambah kecurigaan bahwa ada upaya untuk menghindari pemeriksaan lebih lanjut mengenai kasus ini. Kasus ini semakin mencuat ketika pihak KPK mulai fokus pada 2 hal utama dalam penyelidikan mereka. Pertama, siapa yang memberikan perintah terkait pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kedua, bagaimana aliran dana terkait dengan kuota tambahan tersebut. Tentu saja pembagian kuota yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau bahkan politik,
yang merugikan negara dan masyarakat. Selain pejabat di Kementerian Agama, KPK juga menelisik keterlibatan Biro Perjalanan Haji yang mendapat kuota tambahan tersebut. Jika terbukti ada praktik kong kali kong antara pejabat Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji, hal ini tentu menjadi skandal besar, mengingat haji adalah ibadah yang sakral bagi umat Islam. Seharusnya pembagian kuota haji dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan aturan yang ada, bukan untuk keuntungan pihak tertentu. KPK berjanji untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Mereka juga sedang menghitung kerugian negara yang ditimbulkan oleh penyimpangan dalam pembagian kuota haji ini yang diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Proses ini tidak hanya melibatkan Kementerian Agama, tetapi juga Biro Perjalanan Haji yang terlibat dalam pembagian kuota dan aliran dana yang tidak sah. KPK akan terus bekerja keras untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum. Meskipun saat ini status Yakut Khalil Khaumas masih sebagai saksi, banyak yang menduga bahwa ia akan segera ditetapkan sebagai tersangka jika bukti-bukti yang ditemukan semakin mengarah padanya. KPK terus mendalami kasus ini dan berkomitmen untuk memastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan kuota haji ini akan diusut dan dipertanggungjawabkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kasus ini menjadi bukti bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan haji. Semoga KPK dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan memastikan bahwa negara dan umat Islam tidak dirugikan lebih jauh lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini dan berbagi informasi penting lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, berbagi dengan teman-teman, dan tentu saja klik tombol subscribe di bawah ini untuk mengikuti pembahasan menarik lainnya. Dengan subscribe, Anda tidak akan ketinggalan update terbaru tentang berbagai isu penting yang sedang terjadi. Kami akan terus menghadirkan informasi terkini yang berguna dan mudah dipahami. Jadi pastikan Anda tetap terhubung dengan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.